di dari Zoom ya, di slideshow ya. Sebentar. Nah, ini bentuk kolaborasi dari LPMP dengan Dinas Pendidikan saja, Bapak Ibu. Sebenarnya kan ini di kelas F ini banyak sekali fasilitator-fasilitator nih, Mbak Popi, yang sudah melalang buana kemana-mana. Ini di hadapan saya ini, atau orang-orang yang sudah punya nama semua, nggak saya sebutkan Hebat-hebat ini. semua ya. Ya, jadi sebenarnya nah, masalah ini aja, masalah waktu. Suatu saat beliau-beliau ini menjadi narsum, satu saat menjadi peserta, itulah kehidupan ya, berputar terus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh LPMP untuk siang ini mengingatkan apa yang sudah kita lakukan dan menegaskan untuk kedepannya, Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk kolaborasi saja dari LPMP dengan Dinas Pendidikan. Jadi saya mewakili bidang SMP SMA, mungkin ada Bu Asin mewakili bidang SD, dan kalau SMK kan sekarang nggak lagi LPMP ya. Bapak Ibu, jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini menegaskan kembali saja, mengingatkan apa yang barusan kemarin sama-sama kita lakukan. Kemarin kita sama-sama monef ya ke sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana pelaksanaan PTM terbatas tahap 1 itu di Provinsi DKI Jakarta. Nah, sekarang ini sama-sama kita lihat apakah sekolah yang sudah kita monef itu sudah sesuai ini atau belum. Nah, seandainya belum, besok pelaksanaan berikutnya mari sama-sama kita ingatkan supaya sesuai dengan konsep atau katakanlah protokol ini gitu ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya supaya sekolah-sekolah yang kita monef kita ingatkan ya, Bapak Ibu, dan termasuk saya sama datang ke sekolah, kita cocokkan dengan prosedur ini sudah dilakukan oleh sekolah atau belum gitu ya. Jadi sifatnya saya mengingatkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa apapun juga pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan apapun juga yang kita lakukan itu pasti ada risikonya. Itu udah sunatullah kodratnya begitu ya. Nah, tetapi untuk mengurangi risiko itu kita mitigasi dulu. Ya, kita ambil suatu analisa tindakan, dianalisa kemudian ada tindakan-tindakan supaya dampaknya itu enggak terlalu besar. Katakanlah gini, gampangnya saja. Nah, ada suara-suara Mbak Bobi ya. Oh, gampangnya saja begini, kalau anak-anak kita minta datang untuk sekolah tatap muka kembali, sementara masanya masih masa pandemi, tentu pasti akan terjadi kerumunan anak-anak, gitu kan? Risikonya, ya, kalau terjadi kerumunan, risikonya penularannya akan meningkat, penularan COVID-19. Itu kan risikonya. Nah, maka kita mitigasi. Nah, kalau demikian, maka ya jangan semua anak datang kalau gitu, separuhnya saja supaya jaraknya bisa dijaga. Walaupun separuh kan anak-anak bisa berkerumun. Nah, kalau gitu kita kasih marka-marka, kita kasih tanda-tanda supaya dia jaga jarak. Ketika datang ke sekolah dia pegang sana pegang sini. Kalau gitu kita wajibkan dia sebelum datang cuci tangan. Nanti istirahat dia pakai hand sanitizer, kira-kira begitu. Ketika dia ngomong supaya aman, maka pakai masker, kalau bisa jangan ngobrol. Nah, kalau mau makan, nah, supaya tidak terjadi pembuka masker karena makan, maka kantin sementara kita tutup. Nah, kemudian ya sebelum jam 12, sebelum jam makan siang, anak-anak kita pulangkan. Kira-kira mitigasinya begitu. Gampangnya saja ya. Makanya ini sebenarnya bukan hal yang teoritis sulit banget, tapi sudah kita lakukan bersama, sudah kita bimbingkan ke sekolah-sekolah kita. Saya sifatnya mengingatkan kembali, kalau ada yang terlewat nanti tolong sama-sama kita ingatkan sekolah kita. Tujuannya itu, jadi langsung kita terapkan real di lapangan saja Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Ini karena waktunya singkat ya. Jadi pertama sekolah memenuhi daftar di Dapodik. Di Dapodik ini miliknya kementerian, tetapi di samping Dapodik ini seperti Bapak Ibu ketahui di Dinas Pendidikan di DKI Jakarta, kita minta untuk sekolah mengisi asesmen namanya Siap Belajar Jakarta. Siap Belajar Jakarta itu yang membuat Dinas Citata Bapak Ibu, bukan Dinas Pendidikan, Dinas Citata dibantu oleh Jakarta. Suaranya agak mengganggu sekali ya. Di sini jelas Pak Her. Oh gitu ya. Jelas. Saya ada terganggu ini soalnya. Ya. Ada yang masuk emang tuh.
Ya, ya, Citata yang membantu kita untuk namanya Siap Belajar Jakarta. Nah, kemudian juga ini Bapak Ibu ini perlu diketahui bersama bahwa orang tua peserta didik boleh memilih dia PJJ atau apa namanya membolehkan anaknya datang ke sekolah. Nah, pertanyaan sekarangnya di CRM Bapak Ibu biar sama-sama kita tahu nih. Beberapa nggak banyak, beberapa orang tua menanyakan aduan ke gubernur, kok anak kami belum vaksin tidak boleh datang ke sekolah, mungkin sekolah cara menyampaikannya aja yang belum pas, nanti tolong Bapak Ibu bantu nih Dinas Pendidikan. Jadi intinya sebenarnya gini, kalau yang untuk SD berarti usia 12 tahun ke bawah kan belum ada vaksin, ya pasti semua anak belum vaksin. Tapi kalau SMP, SMA, SMK 12 tahun sampai 17 tahun itu kan berarti sudah vaksin dan persentasenya untuk di DKI Jakarta itu sudah 92% peserta didik divaksin. Nah, kalau ada anak yang belum divaksin, sebenarnya tidak menjadi syarat di permen permen apa namanya keputusan bersama 4 menteri itu tidak disyaratkan vaksin. Biar orang tua kan selalu pakai pedoman itu. Keputusan bersama 4 menteri, Mendiknas, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri itu nggak disyaratkan vaksin. Oh, betul. Kita pun juga tidak mewajibkan vaksin itu untuk PJJ ya. Tetapi Bapak Ibu, karena yang divaksin itu sudah 92%, maka anak yang belum divaksin ini menjadi rawan posisinya. Kalau dia belum divaksin sendiri, dia datang nanti ke sekolah berkerumun, akan menjadi sangat rawan bagi dia gitu. Karena yang lain sudah divaksin, dah punya kekebalan. Maka saran dari pihak Dinas Pendidikan adalah yang pertama, disarankan supaya yang belum vaksin itu vaksinlah supaya punya kekebalan. Nah, supaya dia tidak tertular berisiko karena dia sendiri yang belum vaksin, maka disarankan anak yang belum vaksin itu ikut PJJ saja. Ya, tidak usah datang ke sekolah karena nanti akan berisiko. Sebenarnya begitu intinya ya. Jadi supaya nanti jawabannya bijak Bapak Ibu mengarahkan kepada para kepala sekolah tentang vaksin ini ya, itu Bapak Ibu. Kemudian Pemda membantu memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan. Kita sudah bekerja sama dengan PMI, kemarin sekolah-sekolah disemprot ya untuk pengisian asesmen itu dibantu Citata ya, intinya Jakarta kota kolaborasi lah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ingat kita sudah undang Zoom semua sekolah kita undang Zoom, bahkan pakai 2 sesi yang semua sekolah supaya yang belum masuk ke 610 itu segera mengisi Siap Belajar Jakarta. Yang 610 sekolah malam-malam kita ajak lagi gitu kan untuk Zoom untuk sama-sama menyiapkan itu. Jadi intinya persiapan kita sudah seoptimal mungkin. Nah, pelaksanaan PTM-nya sekarang ini masih namanya masih masa transisi Bapak Ibu. Suaranya meriah sekali ya. Ya, jadi sekarang ini masih masa transisi Bapak Ibu dan apa yang kita sebenarnya kita sudah programkan tanggal ini begini, tanggal ini begini sudah. Tetapi kan kita berencana, Tuhan yang menentukan juga gitu. Kalau sebenarnya kegiatan PTM terbatas ini kita rancang tanggal 2 Agustus ya awalnya ya. Tapi toh ternyata tanggal 2 Agustus status kita masih PPKM level 4 sehingga belum bisa. Baru kemarin tanggal 23 bisa PPKM level 3 dan kita lakukan PTM terbatas. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diisi adalah ini instrumen asesmen kesiapan satuan pendidikan dan instrumen nanti kita buka sekilas saja biar kita tahu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membimbing sekolah selama ini mengingatkan saja nanti seperti apa ya. Nah, hasil asesmen ini digunakan untuk mengetahui kesiapan satuan pendidikan itu siap nggak dia blended learning untuk tahun pelajaran ini. Pelatihannya nanti setelah mengisi, intinya kan gini, membuka webnya Siap Belajar, kemudian isi asesmen 1, isi asesmen 2, kemudian akan diverifikasi oleh PP oleh Balai Kota lah intinya gitu ya, oleh Balai Kota diverifikasi. Kalau dinyatakan oke, nanti di peringkat yang nilai tinggi guru-gurunya, guru, kemudian perwakilan peserta didik, perwakilan orang tua itu ikut pelatihan namanya PTKMB.
dan ISB. Ini orang sering pada protes, senang banget singkatan-singkatan ya. PTKMB itu PTK Merdeka Belajar. PTK itu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bapak Ibu. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Merdeka Belajar dan intervensi siap belajar. Jadi ini sebenarnya pelatihan untuk blended learning itu seperti apa gitu lah ya, untuk mengisi modul-modul yang cukup banyak memang sih. Ini sebenarnya adalah menguji, ya intinya sebenarnya menguji atau ingin tahu kesiapan sekolah itu dan juga komitmen guru-guru itu. Kalau guru itu sempat satu modul aja tidak dikerjakan, maka dianggap kurang komit untuk melaksanakan itu, sehingga tidak lulus biasanya gitu. Iya, dari Almaka. Mohon maaf Pak Listianto di pikirnya. Makasih banyak Pak Jait. Nah, ini singkat-singkat saja Bapak Ibu. Jadi nanti sekolah melakukan pengisian asesmen BDR. Ya, kemudian dihimbau untuk mengisi di Jaki itu ada CLM namanya, tapi kemarin ini penggunaannya kurang optimal ini. Sekarang ini saya kurang tahu nih karena penggunaannya kemarin yang lalu belum optimal nih ya. Kemudian juga mempelajari cara pengisian. Kemudian melakukan pengisian data pendidik dan peserta didik, nah, istilahnya sensus ya. Ini yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian melakukan pendataan dan pengisian asesmen kesiapan satuan pendidikan. Ini kesiapannya adalah asesmen 1 dan asesmen 2 nih, yang nomor 1 dan nomor 5 sebenarnya. Kalau yang mengisi data peserta didik itu bukan asesmen, hanya mengisi data ya, mengisi data nanti kita lihat ya. Nah, ini walaupun di sini huruf besar semua, nanti kalau Bapak Ibu copy nih, Bapak Ibu copy, klik, kemudian izin, Bapak Ibu tempel di ini, nanti munculnya akan seperti ini. Siap belajar tatap muka terbatas tahap 1. Ini nanti Bapak Ibu buka kembali. Kemarin saya udah buka, tapi mungkin ini ada perbaikan sedikit ya Bapak Ibu ya. Ada perubahan sedikit di webnya itu. Nanti Bapak Ibu scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Ini ada panduannya segala, ada ini. Nanti Bapak Ibu yang diisi oleh sekolah ini tolong diingatkan lagi. Kalau mau panduannya ya ini diklik dulu, baca dulu kalau mau. Tapi kalau mengisi data pendidik, data peserta didik ini diklik, nanti akan muncul data-datanya diisikan. Nah, kemudian baru nanti ini asesmennya. Disarankan Bapak Ibu tolong nanti disampaikan ke sekolah. Disarankan ketika mengisi 2 ini, asesmen kesiapan belajar dari rumah dan asesmen kesiapan satuan pendidikan. Ketika mengisi ini jangan diserahkan ke satu orang, tapi membuka bareng-bareng, terus Zoom gitu ya, membuka bareng-bareng Zoom, terus diklik bareng-bareng untuk mengisi ini isinya apa nih. Jadi ini merupakan keputusan sekolah supaya enak, insya Allah nanti lolos kalau seperti itu. Ya, kalau diserahkan ke satu orang, apalagi diserahkan kepada operator, saya khawatirnya nanti menyimpang dari apa yang diinginkan oleh sekolah ya. Jadi manajemen sekolah lah, kepala sekolah dengan wakil dan stafnya begitu, buka ini bareng-bareng terus diisi bareng. Ya, tolong nanti diingatkan Bapak Ibu ya, ini terlihat nggak yang ini saya ya? Yang apa namanya, yang saya ulang Bapak Ibu, saya ulang, maaf. Sekarang udah terlihat belum Bapak Ibu? Yang di web. Ya, kelihatan. Ya, jadi yang tadi yang apa namanya siap belajar tadi, kalau kita klik munculnya ini. Walaupun huruf besar, nanti siap belajar akan muncul seperti ini. Bentar. Ini Bapak Ibu ya, siap belajar jakarta.go.id ya. Ini seperti ini. Nah, ini tampilannya akan siap belajar. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuka ini, sama-sama sudah kita pernah membuka, tapi mungkin diubah sedikit aja tampilannya. Ini menjadi siap belajar pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1. Nanti Bapak Ibu scroll ke bawah, mohon maaf tadi mungkin belum geser ya. Nanti scroll ke bawah, geser ke bawah.
Ibu scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa yang Bapak Ibu bisa nih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, Bapak bisa klik juga jawabannya. Nah, kemudian nanti akan sekolah yang mana yang diisi terus scroll ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ya. Ini kalau ingin panduannya ya diklik di sini untuk mengisi itu dibaca dulu sekolahnya gitu ya. Tapi sebaiknya warga sekolah yang akan mengisi itu sama-sama membaca ini ya bareng 5 orang begitulah ya. Kemudian nanti mengisi data pendidik dan peserta didiknya di sini diklik. Nah, setelah itu bareng nih manajemen sekolah misalnya berlima, ayo kita bareng buka ini pakai Zoom terus isi nih asesmen kesiapan belajar di rumah isi. Asesmen kesiapan satuan pendidikan diisi, diklik di sini ya. Nah, ini diharapkan sekali lagi yang mengisi bukan hanya 1 orang, apalagi hanya operator sekolah, tapi diisi oleh tim sekolah. Ya, tolong diingatkan kepada sekolah supaya cara pengisian ini bersama-sama, gitu ya. Ini adalah sekali lagi. Itu tadi kalau kita klik ini ya Bapak Ibu http://siapbelajar.jakarta.go.id itu akan muncul seperti itu. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, alurnya sekali lagi nih, alurnya mengingatkan kembali ya. Jadi mengisi asesmen siap BDR, asesmen peserta didik. Tadi bukan asesmen ini, mengisi data ya. Kemudian asesmen siap buka sekolah. Nanti akan diklarifikasi, akan dicek di dalam sistem itu. Nanti kalau hasilnya memenuhi syarat, siap ya, divalidasi, diverifikasi ya oleh Bapak Ibu pengawas, pasti diminta bantuan untuk memverifikasi dan memvalidasi kondisi mobilnya seperti apa. Kalau sudah oke, menurut Bapak Ibu oke nih, siap. Kemudian mengikuti pelatihan blended learning ya. Mengikuti piloting pelajaran itu ya. Kalau ada kasus ya stop dulu, emergency break dulu. Kalau tidak ada kasus ya lanjut ya, kira-kira begitu ya. Kalau belum siap ya harus diperbaiki dulu ya sampai dengan siap. Itu alurnya kira-kira begitu. Nah, ini rencana kita Bapak Ibu biar sama-sama tahu kita. Yang dulu tanggal 7 April sudah ada 85 sekolah yang kita lakukan untuk blended learning. Kemudian yang piloting pertama dulu ada tanggal 7 Mei, ada 143 sekolah, tapi baru berjalan 4 hari, belum seminggu, itu kita masuk PPKM darurat, maka di stop semuanya. Nah, kemudian PTM terbatas tahap 1 ini rencananya tadinya 2 Agustus, tapi nggak bisa juga mundur akhirnya tanggal 30 Agustus kemarin ya, 610 sekolah. Nah, tolong dikasih tahu ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, sekarang silakan yang belum masuk ke 610 ini ya jangan coba-coba langsung membuka sendiri gitu, nanti risiko dia kena ya. Caranya gimana? Isi kembali ke Siap Belajar Jakarta tadi, silahkan isi semua sekolah sudah kita arahkan untuk mengisi Siap Belajar tadi. Nanti rencananya ini akan langsung dinilai dan langsung disiapkan pelatihan oleh sekolahmu siap. Harapannya nanti tanggal 27 September sudah bisa kita buka yang berikutnya nih. Ada 1.500 sekolah kita harapkan untuk dibuka. Kalau ini sukses juga dan zona Jakarta menghijau, mudah-mudahan makin menghijau. Tahap 3, terus gitu ya, sampai target terakhir itu November, memasuki November, mudah-mudahan nggak terlalu meleset jauh lah tanggalnya ini ya. Itu sudah 11.000 ini termasuk dengan Depak Bapak Ibu, dengan Kementerian Agama. Karena sekolah kita nggak sampai segini totalnya ya. Dengan Depak, sekolah kita 8.000-an termasuk PKBM kalau nggak salah. Nah ini itu 11.000 sekolah sudah dibuka, sehingga diharapkan seperti Pak Wagub sampaikan itu, pada bulan Januari 2022 semua sekolah Jakarta sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini tentu kan upaya kita semua ya untuk bersama-sama. Pertama, ketika PTM tahap 1 ini kita pantau terus sekolah supaya disiplin, jangan kendor disiplinnya. Ini kalau soal disiplin ini Pak Lubis jagonya deh, pokoknya harus disiplin benar-benar supaya tidak terjadi penularan sehingga terpaksa harus emergency break, jangan sampai ya. Nah, supaya bisa berlanjut ke tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Supaya nanti akhir tahun ini semua sekolah udah
siap untuk PTM. Ini harapan kita sesuai dengan yang diminta Pak Agub ya Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu cek, saya ingatkan kembali seperti biasalah begitu datang, permisi kepada kepala sekolahnya, langsung kita cek ke toiletnya, ya kamar mandinya, ke tempat cuci tangannya, wastafelnya, ada sabunnya enggak, ada hand sanitizer-nya enggak. Kalau belum, ya kita ngomong langsung aja, tolong disiapin HP-nya ya. Ya, kemudian kemarin sudah disemprot oleh PMI dan sekolah juga bisa mandiri. Kalau kemarin anak-anak belajar, hari ini disemprotin lagi. Begitu ya, supaya aman ya. Dicek sekolah-sekolah binaannya, ditelepon, sudah disemprot belum, sudah dibersihin belum gitu. Karena sekolah sebenarnya intinya sudah siap sih, kita yakin kepala sekolah sudah siap. Tapi siapa tahu ada yang terlupakan. Nah, tugas kita mengingatkan Bapak Ibu ya. Kan ini andragogi, pendidikan untuk orang-orang dewasa tentu ya nggak perlu seperti anak-anak begitu ya, kita sekedar mengingatkan. Nah kemudian juga di sekolah itu ada timnya Bapak Ibu, harus ada timnya. Salah satunya adalah untuk tim kesehatannya itu harus koordinasi dengan minimal puskesmas lah. Kalau dekat situ ada klinik ya dengan di klinik. Kemudian ada tanda-tanda, ada marka-marka yang sudah disiapkan di situ gitu ya. Termogan disiapkan. Ini ya sebenarnya ngajarin bebek berenang Bapak Ibu juga udah tahu, tapi mengingatkan sekali lagi ini mengingatkan, jangan terlupakan ya. Ya kemudian ini yang seringkali nggak punya ini data warga sekolah yang ada komorbidnya tidak terkontrol. Kemarin saya verifikasi atau monef ke sekolah, ada satu guru yang Pak guru ini karena sakit ini tidak saya perbolehkan untuk datang ke sekolah. Ya saya bilang itu betul Bu. Yang kalau guru sakit ya jangan dipaksakan untuk mengajar, biar melakukan PJJ saja dari rumah. Kemudian sebentar Bapak Ibu ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Halo, Pak. Ya. Sebentar ya Pak, saya lagi minta bicara di LPMP ini. Sebentar. Apanya Pak? Untuk yang melaksanakan PTM nih Pak. SMP 49 boleh kan ya. 49 dengan SMA 20 itu yang sering dikunjungi dah siap banget. Kemarin udah masuk ke itu, TV malah dipakai untuk ini ya. Tempat membaca ini apa yang harus diperiksa oleh satuan pendidikan dan oleh kita mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kesepakatan di warga sekolah itu untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan, diingatkan lah ya. Nah, kemudian nih tugas dinas pendidikan kita ya tentu pasti dibantu oleh Sudin, pasti dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama menyiapkan, memastikan bahwa PTM terbatas itu dilaksanakan dengan aman. Itu sebabnya maka sehari sebelum 2 hari ya, hari Sabtu kemarin kita minta semuanya dari eselon 3 sampai ke Kasatlantas Kecamatan semua turun. Ya pasti Bapak Ibu pengawas yang jauh lebih tahu tentang kondisinya, semua memastikan ke sekolah-sekolah sudah siap atau belum, itu sebabnya ya, karena memang itu kan tugas kita. Kemudian verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan. Kalau memang benar-benar belum siap, ada beberapa yang ternyata belum siap, itu ada beberapa sekolah yang kondisinya karena sedang rehab terpaksa ditunda, ada yang begitu. Ada juga sekolah SPK yang gurunya belum datang karena masih di luar negeri ya ditunda. Ada beberapa sekolah yang seperti itu kondisinya memang. Nah, jadi hasil verifikasi dan evaluasi kemarin ada beberapa sekolah yang terpaksa harus ditunda. Nanti tanggal 6 dia melaksanakan. Enggak apa-apa karena memang daripada nanti rawan ya kondisinya. Kemudian sudah kita buat daftar periksanya juga gitu ya. Kemudian kita pastikan sekolah untuk berkoordinasi dengan Satgas COVID minimal dengan
puskesmas lah, yang paling gampang itu dengan puskesmas. Ini yang penting banget ya, dengan puskesmas. Walaupun nanti istilahnya kita berharap koordinasi ini tidak berlanjut, artinya memang puskesmas tidak melakukan apa-apa karena tidak terjadi kasus, itu yang kita harapkan, tapi koordinasi tetap harus kita lakukan ya. Kemudian hari ini memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai protokol kesehatan. Walaupun sama-sama sudah tahu, tapi wajib sifatnya kita untuk mengingatkan. Ya, walaupun kepala sekolah, masa guru aja harus diajari, harus cuci tangan, harus pakai masker, ya tidak diajari tapi diingatkan ya, diingatkan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita nanti Dinas Pendidikan tentu hasilnya itu seperti apa. Kemarin kita udah minta laporannya mengenai jumlah guru yang hadir, jumlah siswa yang hadir, kita akan laporkan ke Kemdikbud juga gitu. Di DKI ini berjalan seperti apa, jumlah guru yang hadir berapa, jumlah siswa yang hadir berapa. Itu hari pertama kemarin sudah ada datanya, sudah masuk semua. Dan mungkin untuk besok kita akan minta melalui Google Form ya, Bapak Ibu, diingatkan aja supaya sekolah mengisi. Kalau dikasih Google Form oleh dinas, reaksinya cepat, itu kita harapkan reaksinya cepat. Karena ada beberapa kepala sekolah Bapak Ibu dari 51 SMA dan 50 SMP itu, ketika kita berikan data, blanko data hari Sabtu jam 6 pagi itu dari bidang, supaya mohon diisi supaya jam 7 kumpul. Itu ada yang sampai hari Senin kemarin jam 6 baru ngisi itu. Itu pun saya telepon dulu ya. Contohnya kepala SMA 11 Jakarta Timur tuh. Hari Senin pagi ya jam 6:30 saya diisi sambil nelpon baru diisi ya. Itu enggak buka di WA grup itu. Nah, tolong nih diingatkan supaya responnya agak cepat sedikit. Ya. Ini Dinas Kesehatan tentu sehat. Pelan-pelan aja mau jalannya. Ya. Dinas Kesehatan tentu menjadi ranahnya Dinas Kesehatan, nggak perlu saya sampaikan, tapi intinya kewajiban kita adalah berkoordinasi dengan mereka gitu, dengan Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Pendidikan sudah pasti. Nah, sekolah dengan puskesmas, ya, tolong itu diingatkan kembali, jangan sampai tidak. Kemudian tugas sekolah ini mengisi daftar periksa kesiapan PTM, kemudian membentuk satgas. Ini satgasnya ini yang penting nih, satgas COVID. Kemudian rencana RKS-nya juga ada perubahan kalau perlu, khususnya mengenai bosnya bisa diubah, misalnya untuk membeli termogan kalau diperlukan ya, dan lain-lain. Nah, kalau terjadi kasus penularan konfirmasi COVID-19, jangan sampai sekolah diam-diam, nanti malu. Jangan sampai malu, nanti bahaya. Segera lapor ke Satgas COVID-19 di Puskesmas dan lapor ke Sudin. Nanti akan diteruskan ke dinas, kemudian apa ya, emergency break, di stop dulu pembelajarannya, minta supaya puskesmas melakukan penyemprotan di sekolah itu, kemudian 3 hari berikutnya baru dilakukan pembelajaran kembali. Ya, jangan sampai karena malu ada penularan terus diam-diam, nanti malah bahaya. Ini bisa terjadi loh Bapak Ibu, sangat bisa terjadi. Kalau misalnya ada anak ataupun guru yang terpapar COVID, lapor ke Puskesmas, ya Satgas COVID-nya lapor ke Puskesmas, lapor ke Sudin, lapor ke dinas, pembelajaran dihentikan dulu. Ya, kemudian disemprot, didiamkan sampai 3 hari baru lanjut. Ya, tidak usah malu atau nutupi, enggak usah. Ya, ini diingatkan kembali kepada sekolah-sekolah. Kemudian pembelajaran tatap muka pasti harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Artinya semua tetap pakai masker, jaraknya minimal 1,5 meter, kemudian dipantau oleh Dinas Pendidikan melalui para kabid, para kasih, para pengawas, para kasatlantas, kecamatan, semua harus memantau supaya tidak menyimpang dari situ ya. Jangan sampai tiba-tiba jarak antar siswanya berdekatan. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa hal. Yang pertama, kondisi kelas. Kondisi kelas yang paling utama jarak antar siswa 1,5 meter. Jumlah siswanya separuhnya saja, berarti kalau normalnya 36 berarti 18. Kemudian hari belajarnya diselang-seling. Senin, Rabu, Jumat, sudah tegaskan begitu saja supaya enggak ini. Kemudian kelas yang belajar ya diatur.
Ya, kalau SMA Seninnya kelas 10 misalnya, Pak saya balik karena ada perlu, Seninnya kelas 12 boleh. Kalau soal dibolak-balik nggak ada masalah ya. Yang penting selang-seling. Senin kelas 10, Rabunya kelas 11, Jumatnya kelas 12 boleh. Ya. Kemudian perilaku wajibnya menggunakan masker, jarak jarak jaga jaraknya 1,5 meter dan sebagainya. Tadi pagi saya melihat di televisi itu, tapi di luar Jakarta itu, anak memang kebiasaan lama, jadi datang dia cium tangan ke guru. Nah itu jangan boleh itu. Tolong salamannya salaman ala Sunda, ala Jawa aja ya, dari jauh saja. Jadi tidak mengurangi sopan santun dan kehormatannya dengan menggenggamkan kedua tangan terus menunduk aja kan sudah. Baik, tadi saya lihat betul itu di televisi, dia cium tangan di depan itu ya. Nah kita udah tetapkan lama pembelajarannya maksimal 4 jam dalam satu maksimal. Jadi kalau dimulai jam 7, jam 11 harus sudah selesai. Kenapa? Supaya anak makan siangnya di rumah. Kenapa? Karena memang kantin nggak boleh buka gitu ya. Maksimal 4 jam. Kalau SD malah 2 jam ya, ya itu tolong diingatkan, karena ada juga yang dianggap seperti normal sampai belajarnya di atas jam 2 ya, jangan ya. Jangan. Anak menatap laptop capek juga nanti. 4 jam per hari maksimal. Nah, kemudian kondisi medis yang ikut ya tentu yang sehat, yang komorbid jangan diperbolehkan hadir. Kemudian kalau kantin selama masa transisi ini tutup dulu, tidak boleh. Ya, nanti kalau sudah dinyatakan zonanya itu level 2 mungkin akan dibuka ya sebagian dengan protokol yang ketat gitu ya. Kemudian ini ada perubahan sedikit Bapak Ibu, di masa transisi olahraga yang berupa fisik memang tidak boleh olahraga ya, Pak boleh. Ekskul yang berupa fisik juga boleh, tapi yang berupa daring boleh Bapak Ibu. Ada ekskul keagamaan misalnya bisa daring silahkan. Ada ekskul pramuka yang bisa daring silahkan. Ya, jadi ekskul yang daring diperbolehkan Bapak Ibu nih, ekskul daring ya. Yang penting tidak tatap muka. Kalau tatap muka ketemu ya pasti namanya ekskul gerombol-gerombol terjadi. Ya, tapi kalau daring boleh. Ditekankan kembali, diingatkan sekolah-sekolah boleh ekskul daring. Nah, dari sekarang boleh. Kemudian kegiatan selain pembelajaran intinya masih belum boleh lah gitu ya. Nah, kalau di luar sekolah ya asal menjaga protokol kesehatan aja, tidak menjadi kewenangan kita kalau begitu. Ya kalau misalnya katakanlah ada pensi begitu, izinnya harus ke Satgas Covid Bapak Ibu, jangan sekolah mengizinkan sendiri. Ya kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya mengundang massa, yang berhak memberikan izin itu adalah Satgas Covid. Contohnya ada sekolah IPK Integrated, mungkin di wilayah barat nih teman-teman ada yang pengawasnya nih. IPK Integrated itu mengajukan untuk ujian tatap muka karena dia kurikulumnya bekerja sama dengan Australia. Nah, kita jawab bahwa sebenarnya kalau Dinas Pendidikan sangat memahami, mengerti bahwa memang ujiannya karena dengan Australia tatap muka gitu ya, anaknya harus datang. Tetapi karena ini masalahnya mengumpulkan massa, harus lapor ke Satgas Covid yang di Wali Kota Jakarta Barat. Ya tolong Bapak Ibu yang pengawas Jakarta Barat, yang IPK Integrated namanya, SMA IPK Integrated. Ke dinas kami sudah baca dan kami sedang siapkan surat jawabannya, tapi tolong disampaikan ke sekolah itu supaya segera mengajukan izinnya ke Satgas COVID-19 di kantor Wali Kota Jakarta Barat gitu ya. Siap Pak Hermanto. Ya, berarti Ibu ya Bu pengawasnya. Ya saya Pak. Ya, terima kasih Bu Nurul, nanti disampaikan. Kalau dinas intinya sih mengerti Bu, tapi kami nggak punya kewenangan tuh, oh boleh, nggak berhak kami memberikan izin ya Bu. Yang berhak memberikan izin adalah Satgas COVID-19. Tapi prinsip untuk kegiatannya kami mengerti dan bisa maklum lah gitu ya. Ya, tolong diingatkan. Terima kasih Pak Hermanto. Ya baik. Kemudian ini Satgas COVID ini yang perlu dibentuk di satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Ada 3 nih, tolong disampaikan kepada sekolah nih, tim pembelajaran ini yang terlupakan ini, yang ngurusin jadwal psikososial, tata ruang, letaknya meja, letaknya hand sanitizer dan sebagainya itu. Nah, ada timnya, ada tim kesehatannya yang berkoordinasi dengan
Satgas COVID kecamatan berkoordinasi dengan puskesmas dan sebagainya. Nah, kemudian ada tim pelatihan dan humas juga. 3 tim ini sering terlupakan Bapak Ibu, sering. Ya, harus ada tim Satgas COVID di sekolah. Diingatkan kembali ada 3 tim itu ya. Ini tugas tim. Oh, udah azan Bapak Ibu, sudah dengar azan saya. Nah, intinya itu Bapak Ibu, ini masih banyak sekali sebenarnya. Tapi hal-hal yang lain yang tidak saya sampaikan ini sebenarnya kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi fokusnya kalau Satgas harus mengecek suhu badan anak yang di bawah 37,5. Ini yang termogan itu tolong baterainya atau kalau dicas itu dicas yang benar karena banyak juga yang agak aneh gitu ya. Semua orang suhunya di bawah 34 ya. Dulu waktu saya SD seingat saya kalau suhu manusia normal itu 36 sampai dengan 37 gitu kan. Ini kalau 34 berarti orang itu juga sakit sebenarnya. 34 itu di bawah normal gitu ya. Tapi yang sakit bukan orangnya tapi termogannya sebenarnya. Karena barangkali casnya tidak full atau baterainya tidak full. Nah, tolong disampaikan itu karena sering dipakai nggak dicas ya akibatnya tidak normal penunjukannya ya. Nah, kalau misalnya terdapat anak yang sakit ya segera kontak puskesmas. Kemudian anak itu langsung ditarik dari ruang belajar, ditaruh di ruang isolasi. Ruang isolasinya itu yang paling dekat dengan pintu masuk. Ya, supaya nanti nggak usah melalui jauh-jauh gitu. Jangan meletakkan ruang isolasi di belakang, paling depan. Taruh situ anak, pakai masker, hubungi orang tuanya supaya dijemput pulang gitu ya. Atau langsung dibawa ke puskesmas boleh. Ya. Ini beberapa hal karena memang waktunya sangat singkat, mungkin nanti ditambahin lagi oleh Pak Manuri ya, ini terlalu banyak. Izin Bu Popi dan Mbak Selastri, ya terpaksa harus saya akhiri ya karena jam 12 nanti modulnya di-share kepada Bapak Ibu pengawas untuk bisa dibaca bersama-sama. Tapi intinya Bapak Ibu saya menegaskan kembali apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini adalah sudah kita lakukan kemarin, minimal kemarin, dan mungkin lusa dan seterusnya, sambil kita cocokkan apa yang kita lakukan kemarin dengan teorinya ini, mana yang belum pas, tolong itu yang ditekankan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan. Misalnya tadi membentuk tim Satgas sampai 3 tim tadi, kalau belum ya dilakukan. 1 tim misalnya 2 orang kan berarti perlu 6 orang. Nah, bahkan kalau bisa untuk tim yang Satgas COVID ini melibatkan yang pertama orang tua murid, ya, pertama guru, yang kedua orang tua murid, yang ketiga puskesmas, walaupun tidak ikut bekerja di sekolah, minimal ada nomor kontaknya yang cepat untuk bisa dihubungi. Ya, ketika ada sewaktu-waktu ada masalah bisa cepat dihubungi. Kalau bisa juga libatkan Satpol PP kelurahan atau kecamatan. Apa tujuannya? Tujuannya kalau misalnya ada mobil yang parkir di depan sekolah menghalangi mobilitas atau ada pedagang yang di pinggir-pinggir pagar itu sehingga mengganggu, itu jangan ditangani sendiri oleh sekolah, nanti ribut, malah mendingan lapor ke pihak kelurahan, Satpol PP atau kecamatan supaya dibantu oleh mereka untuk merapikan itu. Ya, ini contoh jadwalnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada penugasannya, yang Bapak Ibu nanti bisa jawab. Lihat di modulnya, nanti modulnya akan di-share mungkin oleh Mbak Popi ya, karena waktu saya memang hanya 1 jam tadi pun dimulai dah hampir setengah 12 ya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau terburu-buru karena memang waktunya sangat singkat ya. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu, PowerPoint-nya nanti akan diberikan juga, modulnya diberikan untuk sama-sama kita pelajari, dan bukan berhenti dipelajari tapi kita gunakan untuk alat kontrol bagi sekolah, mana yang sudah melakukan dan mana yang belum. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas